Selamat pagi semuanya sahabat petani kelapa sawit. Kali ini saya membahas tentang tanaman kelapa sawit yang kurang berhasil. Nah, jadi di video ini nanti lengkap akan saya perlihatkan kepada kawan-kawan seperti apa contoh tanam kelapa sawit yang kurang berhasil. Nah, ini terjadi pada diri saya. Nah, maka itu saya akan berbagi pengalaman saya kepada kawan-kawan yang khususnya pemula ya, yang masih belajar, yang baru ingin menanam kelapa sawit. Nah, jadi semoga apa yang saya sampaikan ini bisa memberi gambaran kepada kawan-kawan yang baru merencanakan ingin bertani sawit. Jangan sampai tanaman kelapa sawitnya kurang berhasil seperti yang kita miliki yang ada di belakang ini. Nanti akan saya perlihatkan kepada kawan-kawan. Nah, ini ceritanya kan waktu itu masih pemula ya. Yang namanya pemula itu tentu ya kawan-kawan pun mungkin ngalami ya. Karena waktu itu ya belum ada yang namanya HP internet. Nah, jadi kita mau belajar kemana, mau bertanya ke siapa ya, tentu sulit waktu itu. Nah, pada akhirnya kita itu nekat langsung nanam ya, hantam-hantam saja. Kalau berbuah syukur, ya tidak berbuah akan kita tebang ya gitu waktu itu. Luar biasa itu eh, caranya ya. Karena dengan keadaan yang minim juga ya, tapi waktu itu kita nekat ingin bertani sawit walaupun keadaan kurang modal ya, karena kurang modal itu tadi maka kita memaksakan menanam jenis sawit yang asal-asal. Nah, jadi ada tiga tuh kesalahan saya ya. Jujur saya cerita kepada kawan-kawan, semoga kawan-kawan tidak mengalami seperti hal yang saya alami selama ini. Nah, yang pertama kesalahan saya eh, menanam bibit yang tidak jelas asal-usulnya. Nah, itu ceritanya bibit asal-asalan. Ya karena katanya yang namanya sawit semua bisa berbuah. Nah, yang kedua, jarak tanam. Nah, ternyata jarak tanam itu menentukan keberhasilan kita juga. Yang ketiga, yang ketiga itu kita itu terlalu yakin. Umumnya tuh sawit yang berbuah cengkeh, yang berbuah seperti duri landak itu dipertahankan. Nah, nyatanya ya, menurut pengalaman saya sampai hari ini ya saya rawat yang seperti itu, pada akhirnya ditumbangkan juga. Nah, tapi ini jujur banyak cerita dan banyak kisahnya. Nanti teman-teman lihat apa saja kisah yang paling mengesankan di video ini. Yuk, ikuti terus video ini. Nah, berikut akan saya perlihatkan kepada kawan-kawan contoh kebunnya ya, yang hasilnya tidak memuaskan. Nah, jadi ada tiga hal yang perlu kawan-kawan hindari supaya kedepannya itu kawan-kawan itu tidak merasa kecewa. Ya, maksud itu biar hasil kawan-kawan itu memuaskan. Nah, kalau ini kan tidak memuaskan kalau menurut saya. Ya cuma ya ada solusinya ya. Nah, nanti akan saya tunjukin juga bagaimana solusinya mengatasi kebun yang sudah seperti ini ya. Ini di atas 10 tahun nih. Nah, yang pertama ya, yang perlu dihindari itu bibit. Nah, tentang bibit ya. Ini bibitnya tidak jelas asal usulnya. Ya karena ya cerita tadi waktu itu kita nekat kan, jadi asal-asalan. Ya memang ada yang mengatakan bibit cabutan itu bagus. Itu bagi yang paham. Nah, ingat itu bagi yang paham. Tapi kalau yang untuk pemula saya rasa mungkin belum paham. Tah seperti apa ke depannya, tah seperti apa perkembangannya. Itu kita itu masih bertanya-tanya pada diri kita sendiri. Kita tanya sama orang yang berhasil, katanya sih bagus. Kita tanya ke orang gagal, ya katanya dia udah jerak. Ya otomatis seperti itu jawabannya. Nah, yang kedua, jarak tanam ya, jarak tanam. Nah ini jarak tanam ini hanya 7,5 kali 8 ini. Ada yang 7,5 kali 7,5. Ini pernah saya upload juga kebun ini. Memang dulu ya pernah viral saya gara-gara kebun ini ya. Waktu itu pernah memang hasilnya tuh luar biasa ya, cuma ya kadang-kadang ya tidak bisa dipatokin. Nah ya seperti ini contohnya, ini jarak tanam. Yang ketiga tadi kita tuh tidak yakin bahwa tanaman ini ada yang memiliki yang namanya buah cengkeh. Nah
Ya rasa-rasa sih kalau dirawat itu bisa berbuah ya, bisa berbuah. Ya tapi setelah kita rawat sampai 10 tahun ke atas nyatanya tidak bisa normal. Nah itu contohnya udah kita tumbangkan ya. Nah, di situ itu pohonnya tuh besar-besar. Nah, jadi bagaimana kita melihat bahwa tanam ini tidak bisa menghasilkan buah? Dia hanya bisa menghasilkan buah busuk. Teman-teman bisa melihat di bagian pangkal tanam ini, ya, satu biji pun tidak ada kentosan. Walaupun buahnya tuh banyak, itu banyak tuh buah itu. Coba teman-teman lihat. Dia tuh baru mulai jadi buah langsung busuk. Tidak ada obatnya nih. Udah saya coba berbagai macam cara ya. Tidak ada obatnya. Tidak bisa disembuhkan, tidak bisa dipulihkan. Tuh lihat tuh. Itu udah mulai membusuk tuh karena udah saya tumbangkan. Nah, jadi di sini kita melihat tuh di ketiak-ketiak ini tidak ada kentosan satupun. Berarti artinya itu tidak ada biji yang sempurna. Berbeda dengan halnya seperti itu kan, walaupun dia buah sedikit tuh. Nah, ada tuh kentosannya. Tuh. Berarti ini menandakan walaupun dia tidak banyak buahnya, berarti dia masih bisa berbuah. Nah, jadi seperti itu. Kita melihat bahwa yang berbuah cengkeh itu jangan dipertahankan. Nah, yang keempat, nah ini ada tambahan lagi. Ini sering terjadi nih. Ini kan kita berbatasan dengan yang namanya tetangga. Nah, ini penting juga. Ini padahal nih jaraknya 4 meter ya. Ternyata 4 meter itu tidak cukup. Ini tidak akan berbuah dia. Kalau dia tertutup ini, pohon-pohon ini. Nah, ini mau kita tumbangkan, ini lokasi tetangga, ya otomatis kita kena marah ya. Jadi kalau yang seperti ini ya udah, ya dikorbankan saja, biarkan udah seperti ini ya. Ini tidak bisa diapa-apain kalau bagian tepi ini. Nah, jadi kalau yang menanam bibit unggul ya usahakan bikin jarak agak jauh ya, bikin jarak agak jauh. Nah, sebelum terlambat, misal di usia 4 tahun, kalau orang ini boleh mengizinkan kita ya menumbangkan kayu di batas ini, ya diusahakan mulai ditumbangkan. Jangan udah di usia seperti ini udah repot tuh, lihat. Nah, itu tidak akan berbuah itu. Nah, ini penyusutan juga. Yang namanya lahan kecil tuh itu sering terjepit. Nah, teman-teman bisa lihat ya. Lalu rindang dia. Nah, ini kan kerugian kita juga. Apalagi kalau misalnya kita menanam benih unggul, kalau tertutup seperti itu kan otomatis rugi. Rugi bibit maksudnya tuh. Mendingan dibikin jarak agak jauh ya. Kalau untuk bibit unggul. Kalau untuk bibit abal ya itu sih ya biarkan sajalah. Dia udah tidak bisa berbuah juga kalau udah seperti itu. Dipupuk di apapun percuma nanti. Ini pohon kayu yang di depan sana tuh yang memakan pupuk yang kita terapkan di tanaman ini. Nah, ini udah tidak kita pupuk ya. Dipupuk pun percuma ini. Ini udah tertutup ini kalau udah seperti ini. Nah, jadi solusinya ya. Nah, berikut kita jelaskan tentang solusinya. Ini tadi kan jarak tanamnya ini rapat. Ya. Jadi solusinya kita pilih. Nah, contohnya ini tadi. Kita pilih mana yang buahnya tidak beres. Itu kita tumbangkan. Ya biarkan saja beracak-acak ya titiknya. Asalkan kita numbangkan itu searah. Nah, seperti ini. Nah, ini kita jadikan penerangan. Kan? Tidak kita sisip lagi, ini kita tumbangkan. Nah, jadi hanya itu solusinya. Kalau ingin merawat yang sudah terlanjur ditanam rapat, nah ini udah terlanjur ya. Ini mau ditumbangkan juga kan sayang nih usianya baru lebih 10 tahun. Ya saya rasa nih masih ada harapan 10 tahun lagi atau 15 tahun lagi ini. Kalau mau berbuah ini masih lumayan juga ini jumlahnya nih kan, jumlah pohonnya ini. Nah, ini seperti ini. Nah, ini. Nah, sekaligus akan saya tunjukin juga contoh yang sudah saya rawat ya. Ini baru mulai saya bikin jalurnya ya. Baru mulai saya rawat. Ini ceritanya nih hampir 2 tahun nih. Tidak saya rawat. Ya saking saya itu ceritanya tuh kayak putus asa. Jadi tidak saya rawat. Cukup saya panen. Hasil panennya saya alih ke lokasi yang lain. Nah kebetulan saya tuh dapat lokasi yang lain.
Jadi ini untuk saya jadikan modal, saya korbankan yang ini. Nah ini yang saya bilang kisah mengesankan itu. Tapi ya sebaliknya kita gara-gara tanaman sawit yang seperti ini, ilmunya tuh kita jadi bisa tahu. Ternyata yang nama tanam kelapa sawit itu, terutama bibit, yang kedua jarak tanam, nah ya, yang ketiga itu kalau kelihatan yang udah tidak jelas hasilnya ya, misalnya berbuah cengkeh, langsung ditumbangkan. Itu umumnya tuh nampak dimulai usia 3 tahun, itu udah mulai nampak itu. Kalau 3 tahun tidak menghasilkan butir brondol, hanya berbuah landak, tiba-tiba busuk, pohonnya besar, udah tumbangkan, diganti. Ya, jadi itu yang sangat fatal menurut kita. Itu contoh batangnya udah kita susun di bagian tumpuknya. Ini udah kita mulai rawat, nanti akan kita pupuk. Nah, solusi perawatannya yuk kita lihat di depan situ. Itu udah saya rawat. Nah, jadi ceritanya maka tidak saya rawat selama 2 tahun ya. Cerita itu kan terancam ini. Jalur ini ya, ini saya bilang kisah mengesankan juga. Jadi kalaupun saya pupuk nanti ketabrak ini, kita belum tahu jalur dia kemana kan, ya maka kita telantarkan dulu ya. Jadi hasil panen kita itu kita alih fungsi untuk kita merawat kebun yang lainnya, kalau masih ada lokasi yang lainnya. Cuma waktu itu kan ini saya korbankan untuk saya beli kebun ke tempat yang lain. Jadi hasilnya ini untuk saya bayar cicilan, ya cerita itu ini ya saya tuh ngutang bayarnya pakai hasil buah yang ini. Nah, jadi ada bersyukurnya juga saya gara-gara kebun ini. Jadi cicilan saya itu saya bayarkan dengan hasil buah yang ini. Ini 1 hektar lebih nih, masih lumayan nih, kadang-kadang 800 kilo ya. 20 hari saya panen tuh. Bukan 2 minggu, 20 hari. Ya kadang-kadang lebih 20 hari, ya dapat juga lah 800 kilo, kadang 1 ton. Nah, jadi hasil itu saya bagikan dan alih fungsikan ke tempat yang lain. Nah, jadi contoh cara kita merawatnya ya. Nah, di situ ada contoh. Kalau teman-teman memiliki kebun yang terlantar atau beli kebun orang yang tidak terawat ya, awal mulanya ya. Jadi dimulai dari mana perawatannya? Nah, di situ akan saya tunjukkan kepada kawan-kawan. Nah, itu udah mulai saya rawat ada 5 bulan yang lalu ya. Jadi sekarang tuh udah mulai nampak hasilnya, udah mulai jelas perkembangannya. Nah, cuma ini kelebihan yang ini tuh benih unggul. Nah, ini tidak banyak nih, ada 60 pokok waktu itu benih unggul di sini. Ah, di sini nih. Ah, cuma kesalahannya tadi di sini tuh jarak tanam tuh terlalu rapat. Nah, kesalahannya begitu. Ya karena belum pengalaman juga. Ini jarak tanamnya nih ada yang 7, ada yang 8, ada yang 6 nih. Ya kalau udah besar gini ada yang 6 nih kayaknya nih. Ya. Jadi jeleknya dia itu dia bersalaman, tidak bisa membuka pelepahnya. Adanya penumbangan ini, nah sekarang ini jadi terang, ya. Jadi sinar matahari bisa leluasa masuk ke sela-sela jarak ini apa antar pohon tanaman ini. Ya awalnya gelap ini gelap, jadi seolah tidak tembus sinar matahari, maka hasilnya jadi berkurang. Nah, jadi kalau untuk perawatannya ya, kita ya karena ini kan udah 1 tahun lebih tidak kita rawat yang ini. Kita mulai dari yang namanya penyusunan jangkos. Ya dibersih dulu lah ya kan. Dibersih dulu. Nah, kalau kebun udah usia seperti ini itu gulma ini jangan dimatikan ya. Ini biarkan saja. Ini untuk penutup tanah. Ya kalau saya ya ini kan ilmu kita tuh masing-masing. Nah, kita biarkan gulma itu lalu kita susun jangkos. Nah, penyusunan jangkosnya kita susun seperti ini, bujur gitu aja ya. Tidak kita lakukan penyusunan keliling ya karena tanaman ini udah egrekan. Jadi kalau kita susun secara keliling, nanti ketika ngegrek ya, ketika manen bisa seperti ini kan. Jadi kaki kita itu terkena jangkos ini. Kalau disusun keliling, nah itu kan tinggi itu, otomatis kaki si pemanen kan berada di situ. Maka kita susun seperti ini, kita hampal ya, seperti tikar. Nah, jadi seperti ini solusi perawatannya. Setelah itu baru kita pupuk, ya terserah mau pupuk apa, bisa pupuk tunggal, bisa pupuk menjemuk NPK. Tapi umumnya tuh kalau udah seperti ini sih harusnya itu pupuk tunggal. Ya setelah kita terapkan jangkos, bro tebar dolomit, habis dolomit bro kasih TSP atau RP atau
SP36, habis itu dikasih urea. Itu dosis tuh ada tuh di PPKS tuh, biasanya tuh ada tuh lengkap tuh memberi gambaran dosisnya tuh. Setelah diterapkan urea baru terapkan KCL ya, habis itu baru terapkan borat. Nah, baru kita libur sejenak ya, biasa tuh libur 2 bulan. 2 bulan ketiga gas lagi ya, lakukan lagi urutan pemupukannya ya. Jadilah dia seperti ini. Ini udah mulai bagus nih. Ini belum saya terapkan KCL nih ceritanya. Belum saya terapkan jangkos, dolomit sama urea, udah ada penampakan mulai pulih ini. Nah, itu contohnya udah ada sebagian saya tumbangkan juga supaya agak terang ya. Nah, itu ya karena itu buahnya aktif, jadi ya saya biarkan saja. Ya lagi pula di sana kan masih leluasa dia pelepahnya membuka. Nah, di sini nantinya tuh leluasa juga dia membuka ke arah sini. Nah, jadi seperti ini. Ya tidak apa-apa, jangan disisip lagi. Nah, ini solusi perawatannya ya. Jika untuk kawan-kawan yang memiliki kebunnya jarak tanam yang sangat rapat, jadi solusinya ya ditumbangkan, direnggangkan maksudnya. Ya titiknya asalan saja, ya karena kita milih bagian mana yang kurang berbuah atau mana yang pohonnya mengecil ya, itu yang kita korbankan. Kalau yang bagus lagi bagus buahnya ya, nah, seperti ini ya kita pertahankan. Nah, seperti yang itu kan bagus buah itu. Nah, seperti ini otomatis kita pertahankan, itu lumayan itu buahnya tuh ketika panen. Tapi ini kan baru mulai pemeliharaan, mungkin nih ya 8 bulan ke depan nih udah oke, udah. Ini unggul ya, yang unggulnya yang abal tadi itu yang seberang situ. Nah, itu yang bikin saya itu tidak memuaskan hasilnya. Ya, tapi dari sisi baiknya tadi yaitu kita korbankan, dijadikan jaminan. Jadi itu dijadikan modal ya, jadikan modal untuk kita buka kebun di tempat yang lain, dialih maksudnya tuh, dengan hasil dari yang seperti itu tadi. Yang sebaliknya kita bersyukur juga selagi ada hasilnya tetap kita rawat. Ini kebun tidak luas, tidak nyampe 2 hektar waktu itu ya, kena jarak tanamnya rapat ya. Jadi jumlah tanamnya banyak ini ya, padahal lokasinya tuh cuma 1 hektar lebih waktu itu. Nah, itu yang terang itu kan udah ditumbangkan oleh petugas PLN ya, sutet kata orang sini. Nah, itu ada jalur tali itu. Nah, jadi ini udah kita ikhlaskan saja ya, ya karena demi pembangunan pemerintah ya. Ya sebenarnya sih bukan pemerintah ya, cuma ya atas kesepakatan ya, ya oke lah kita ikhlaskan saja. Nah, jadi ini biaya kompensasinya kita alih fungsikan untuk biaya perawatan sawit kita yang lainnya. Oke kawan-kawan, hanya itulah video yang bisa saya sampaikan. Semoga kawan-kawan tidak mengalami hal seperti yang saya rasakan waktu itu ya. Waktu itu kan saya sangat merasa terpuruk sekali ya, karena hasil yang tidak memuaskan. Ingat, yang pertama bibit, kalau kita belum paham, yang masih pemula. Yang kedua jarak tanam ya. Yang ketiga misalkan ada menemukan perkembangannya yang agak meragukan, cepat diganti. Biasanya itu di bawah usia 4 tahun itu udah langsung cepat diganti supaya tidak berlama-lama. Yang keempat, nah itu yang berbatasan dengan tetangga itu penting itu. Ya kasihlah itu jarak ya. Misalnya tuh 6 meter atau berapa meter gitu ya. Kalau kita kasih pas-pas ya kedepannya yang bagian tepi itu kalau udah di atas 10 tahun itu pasti tidak bisa menghasilkan buah yang sesuai kita harapkan. Oke, terima kasih yang sudah menyimak video ini. Saya harap semoga kawan-kawan tetap semangat dan tetap melakukan aktivitasnya. Walaupun dengan kondisi memiliki hasil yang seadanya. Karena ya selagi dirawat yang namanya sawit masih tetap memberi hasil kepada kita. Salam sukses.